Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Nadiatul Faizah dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akidah akhlak dari Ibu Nur Mafina mengenai akhlak tercela. Di sini saya akan menjelaskan 3 akhlak tercela, yaitu yang pertama israf, yang kedua tabzir, dan yang ketiga bahyal. Oke, langsung saja kita saksikan video dari saya. Selamat menyaksikan. Pembahasan akhlak tercela yang pertama adalah israf. Dalam pembahasan ini terbagi menjadi 5 sub-bahasan. Yang pertama adalah pengertian israf, yang kedua bentuk-bentuk perilaku israf, yang ketiga bahaya perilaku israf, yang keempat faktor yang mempengaruhi terjadinya israf pada diri seorang, yang kelima atau yang terakhir adalah cara menghindari perilaku tercela israf. Oke, marilah kita kupas satu persatu mengenai perilaku tercela israf. Yang pertama adalah pengertian israf. Pengertian israf dapat ditinjau dalam 2 segi. Yang pertama adalah segi bahasa. Israf dalam segi bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu asrofa yusrifu israfan, yang artinya berlebihan atau melampaui batas. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, israf adalah mempergunakan sesuatu yang melewati batas yang patut menurut ketentuan Allah. Sedangkan orang yang berperilaku israf disebut musrif. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk perilaku israf. Bentuk-bentuk perilaku israf ada 4, yaitu israf dalam berbicara, yang artinya berlebihan dalam berkata-kata sehingga membuat lawan bicara bosan bahkan benci kepada yang berbicara tersebut. Yang kedua adalah israf dalam perbuatan, yang dalam hal ini disebut overacting, yaitu melakukan perbuatan secara berlebihan sehingga terkesan dibuat-buat. Dan yang ketiga adalah israf dalam makan dan minum. Islam sangat melarang israf atau berlebihan dalam makan dan minum karena menimbulkan banyak penyakit dalam tubuh kita. Misalnya, kita berlebihan mengonsumsi lemak, itu akan mengakibatkan penyakit kolesterol. Dan yang terakhir adalah israf dalam menuntut hak. Misalnya, kita marah karena teman kita menghilangkan pulpen kita, padahal teman kita tidak sengaja. Lalu kita marah, sangat marah, bahkan kita memukuli teman kita. Itu sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Pembahasan selanjutnya adalah bahaya perilaku israf. Bahaya perilaku israf dalam diri seseorang itu sebenarnya sangat banyak, tapi di sini saya akan menyampaikan hanya 2 bahaya. Yang pertama, menghilangkan keteguhan yang dituntut agama dalam melaksanakan tanggung jawab hukum. Yang kedua, perbuatan melampaui batas dalam ibadah mengakibatkan amal ibadah seseorang terhenti karena manusia mempunyai sifat tabiat terbatas dan mudah bosan. Lalu, faktor yang mendorong seorang berperilaku israf. Yang pertama, lemahnya pemikiran dalam pendayagunaan harta secara tepat. Selanjutnya adalah sifat riya pada diri seseorang. Lalu lemahnya jiwa dan agama, dan yang terakhir adalah rasa malas berpikir. Selanjutnya saya akan menyampaikan apa saja cara untuk menghindari perilaku tercela israf. Cara yang pertama adalah memahami apa saja penyebab dari perilaku tercela ini, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, belajar mengatur pengeluaran secara tepat. Dengan cara apa? Kita bisa menyalurkan harta yang kita punya dengan tujuan infak, sedekah, zakat. Dan yang terakhir, memahami akibat yang timbul dari perilaku tercela israf. Itu sekilas pembahasan mengenai perilaku tercela israf dan cara menghindarinya. Lalu perilaku tercela yang kedua adalah tafsir. Di sini pembahasannya meliputi pengertian, makna dan contoh. Selanjutnya nilai negatif, penyebab, dan yang terakhir cara menghindari. Pengertian tabzir. Pengertian tabzir dapat ditinjau dari segi bahasa dan segi istilah. Dari segi bahasa, tabzir berasal dari bahasa Arab, yaitu badzara yubadiru tabdiron, yang artinya pengeluaran yang bukan hak. Sedangkan menurut istilah, tabzir adalah mengeluarkan harta benda yang tidak ada manfaatnya dan bukan di jalan Allah. Orang yang berperilaku tabzir disebut mubazir. Pembahasan yang kedua adalah makna dan contoh perilaku tabzir. Makna perilaku tabzir yang
Pertama adalah menghambur-hamburkan harta sehingga sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Contoh, seorang siswa asik bermain gadget sehingga melupakan kewajibannya untuk belajar. Makna tafsir yang kedua adalah membelanjakan harta untuk bermaksiat kepada Allah. Contohnya adalah membelanjakan harta untuk bermabuk-mabukan serta menggunakan uang untuk berjudi, menyambung ayam, dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah nilai negatif tafsir. Nilai negatif tafsir antara lain mendapat murka dari Allah, mendapatkan siksa yang pedih dari Allah, mendapatkan kesengsaraan hidup baik di dunia maupun di akhirat, dan yang terakhir adalah mendapat cacian dari orang lain. Apa saja sih yang menyebabkan seorang berperilaku tafsir? Penyebab seorang berperilaku tafsir antara lain tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Yang kedua, seorang tersebut mempunyai jiwa yang kerdil sehingga tidak dapat mengontrol keinginan-keinginannya. Dan yang terakhir adalah rasa ingin menunjukkan kelebihannya kepada orang lain. Yang terakhir adalah cara menghindari perilaku tafsir. Cara menghindari perilaku tafsir yang pertama adalah menyadari bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah itu sangat penting. Yang kedua, menyantuni fakir miskin. Dan yang terakhir, belajar hidup sederhana. Perilaku tercela yang terakhir adalah bakhil. Dalam masyarakat, bakhil disebut juga dengan kikir, yang artinya menahan hartanya sendiri, yakni menahan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan itu tidak berhak ditahan. Orang yang berperilaku kikir biasanya sangat dibenci oleh orang lain, karena mereka menganggap bahwa orang tersebut tidak mempunyai jiwa sosial antar sesama. Lalu bahaya perilaku bakhil. Bahaya perilaku bakhil antara lain dosa besar, mengikuti jejak setan, penghalang masuk surga, mempersempit rezeki, menghancurkan hubungan sosial, dan dibenci oleh orang lain. Cara menghindari perilaku tercela bakhil antara lain meyakini segala sesuatu yang kita punya hakikatnya adalah milik Allah, mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, gemar bersedekah, dan yang terakhir adalah meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari perilaku tercela ini. Yang terakhir, saya akan membacakan dalil-dalil tentang akhlak-akhlak tercela tersebut. Yang pertama adalah dalil tentang israf yang terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 141 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalil mengenai akhlak tercela tafsir terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan larangan untuk berperilaku bakhil terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 29-30 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira, yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah pula engkau terlalu mengulurkan sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh, Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya.
Sekian pembahasan dari saya mengenai akhlak tercela. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa terhindar dari akhlak-akhlak tersebut. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like or love video saya. Apabila ada kesalahan kata maupun pembahasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.